Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel GA Tech seputar teknologi informasi dan pembelajaran. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang konfigurasi dasar mikrotik menggunakan satu router dan satu klien. Pada praktek sebelumnya, kita sudah membahas untuk satu router dan satu klien. Untuk praktek sekarang, kita akan coba menggunakan lebih dari satu interface dan menggunakan lebih dari satu klien. Jadi untuk topologinya kita buat, judul projectnya kita bikin config satu router dan klien lebih dari satu. Untuk topologinya kita coba tambahkan dulu device-nya. Pertama kita tambahkan mikrotik. Mikrotik router OS. Di sini kita beri namanya R1. Kemudian kita save, kemudian kita tambahkan kliennya Windows 7. Kita save. Kemudian kita tambahkan satu klien. Ini kita gunakan sistem operasi Linux dengan OS-nya Linux Ubuntu server. Kita save. Kemudian klien Windows kita hubungkan ke Ether 1. Dan klien Linux kita hubungkan ke Ether 2. Ether 2 kita save. Untuk pengaturan IP-nya di Ether 1 kita akan menambahkan IP address dengan alamat 192.168.10.1/24. Untuk Ether 1. Kemudian untuk Ether 2 kita tambahkan IP address-nya 192.168.1/24. Oke teman-teman, jadi untuk Ether 1 ini kita akan tambahkan IP address-nya 192.168.10.1/24.
Kemudian di Ether 2 ini kita akan tambahkan nanti IP address-nya 192.168.20.1/24. Untuk Ether 2 ini kita akan menambahkan DHCP server di Ether 2 router. Kita akan tambahkan DHCP server sedangkan di Ether 1 kita tidak mengaktifkan DHCP server. Jadi di klien Windows kita tambahkan IP secara manual nanti, sedangkan di OS Linux kita akan mendapatkan IP otomatis dari router yang terhubung ke Ether 2. Jadi untuk topologinya seperti ini. Kita jalankan router, kemudian klien Windows juga kita start, dan klien Linux tidak usah kita jalankan dulu karena kita akan mengatur IP di Ether 2 DHCP server. Jadi setelah kita atur IP address di Ether 2 ini, baru nanti Linux OS ini kita jalankan agar Linux OS ini mendapatkan langsung IP dari DHCP server router. Sekarang kita akan langsung melakukan konfigurasi di R1 sesuai dengan topologi yang kita buat. Untuk konfigurasi kita masih menggunakan model CLI. Jadi untuk model Winbox-nya nanti kita akan coba lakukan juga. Jadi seperti biasa untuk pengaturan default login di Mikrotik menggunakan admin, sedangkan passwordnya kita tidak gunakan atau kosong. Untuk pertama kita akan mengganti nama identity dari Mikrotik yang defaultnya ini masih namanya Mikrotik. Untuk menggantinya di video sebelumnya sudah Gatek jelaskan juga. Sistem identity set name R1, otomatis ganti R1. Kemudian kita coba lihat nama-nama interface-nya. Interface print. Lalu kita akan mengganti nama interface ini sesuai dengan topologi yang kita gunakan. Untuk terhubung ke Windows, kita akan beri nama Ether-nya ini Ether 1 Windows. Kemudian untuk terhubung ke Linux kita beri namanya Ether 2 Linux. Sekarang kita akan mengatur atau melakukan perubahan nama untuk Ether 1. Interface set name Ether, kita beri namanya Ether 1, Ether 1 Windows. Kemudian numbernya number 0. Interface print. Otomatis untuk Ether 1 kita sudah menambahkan
Ether 1 Windows. Kemudian untuk Ether 2 kita beri nama interface-nya atau Ether-nya ini Ether 2 Linux. Kita gunakan perintah yang sudah kita ketikin sebelumnya. Tinggal kita melakukan edit Ether 2. Kemudian Windows-nya kita ganti namanya Linux. Kemudian number di sini kita ganti sesuai dengan urutan dari ter yang akan kita mau ganti. Di sini ada 1, berarti numbernya number 1. Nomor 1. Kemudian kita lihat kembali interface print. Untuk interface kita sudah berhasil mengganti Ether 1 Windows, Ether 2 Linux. Kemudian kita tambahkan IP address Ether 1 Windows 192.168.10.1/24 IP address address 192.168.10.1/24 interface-nya Ether 1 Windows. Kemudian kita tambahkan IP address address 192.168.20.1/24 interface-nya Ether 2 Linux. Kemudian kita lihat pengaturan IP address dengan cara mengetikkan perintah IP address print. Di sini kita sudah berhasil menambahkan 2 IP address di interface Ether 1 Windows dan Ether 2 Linux. Kemudian kita akan mengaktifkan DHCP server di Ether 2 Linux agar Linux ini nanti dapat IP secara otomatis. IP DHCP server, kemudian setup, enter, kemudian DHCP servernya kita tambahkan Ether 2 Linux, IP address-nya untuk network kita oke kan, kita enter, kemudian kita biarkan rank-nya atau kita coba modifikasi. Di sini berarti yang dipinjamkan dari 2 sampai 100. Kita oke kan? Nah, oke. Kemudian sekarang kita akan coba menjalankan sistem operasi Linux atau klien Linux. Ini kita jalankan. Start. Sambil menunggu OS Linux atau klien Linux ini selesai startup, sekarang kita coba atur terlebih dahulu klien Windows agar terhubung dengan router. Karena di Ether 1 ini kita tidak menambahkan IP secara otomatis untuk klien Windows. Tetapi klien Windows ini menambahkan IP secara manual agar terhubung dengan
router melewati Ether 1. Sekarang kita coba masuk ke klien Windows. Sini klien Windowsnya sudah jalan. Sekarang kita coba jalankan command from cmd. Bentar. Kemudian kita gunakan perintah ipconfig. Sebelum kita tambahkan secara manual, kita coba ping 192.168.10.1. Di sini ada pesan yang ditampilkan ping transit failed general failure. Di sini karena pengalamatan IP yang ada di klien Windows ini belum dilakukan, jadi akan muncul notifikasi atau pesan transit failed. Sekarang kita coba atur IP address klien Windows dengan cara klik start. Kemudian kita klik control panel, lalu pilih network and internet. Kemudian network and sharing center. Lalu kita pilih change adapter. Di sini nanti akan ada lebih dari satu adapter network atau card jaringan. Di sini terlihat bahwasanya yang ada itu ada dua, local area connection dan local area connection 2. Kemudian kita klik di bagian local area connection. Kemudian kita tambahkan, kita pilih properties, kita pilih internet protokol 4. Di bagian use following IP address kita tambahkan IP secara manual 192.168.10.2. Yang kita butuhkan hanya 2. Kemudian kita okekan. Kita close. Kemudian di bagian command from kita coba ping kembali 10.1. Harusnya sudah berhasil atau proses ping harusnya berhasil kita lakukan ke Ether 1 di router. Di sini sudah terlihat bahwasanya ping kita sudah berhasil. Kemudian kita coba untuk menjalankan klien Linux. Di sini kita diminta untuk menambahkan username dan password root, kemudian passwordnya di sini sudah masuk ke super user. Kemudian kita lihat IP address-nya IP A. Di sini kita sudah mendapatkan IP secara otomatis dari router. Adapun alamat IP-nya 192.168.20.100. Kemudian kita coba ping ke alamat yang ada di Ether 2 LAN 92.168.20.1. Harusnya di sini sudah berhasil. Kemudian kita coba ping ke klien. Sekarang kita coba praktekin ping dari Linux ke Windows dan begitu juga sebaliknya dari Windows ke Linux.
Sekarang kita coba untuk memastikan apakah klien Linux dan Windows ini sudah terhubung. Sekarang coba kita ping 192.168.10.2. Tidak bisa terhubung. Di sini permasalahannya terletak di klien yang ada di Windows. Coba kita lihat. Coba kita ping dari Windows, ping 20.100. Karena IP klien Linux 20.100. Di sini tidak bisa kita lakukan ping 192.20.100 karena di bagian gateway klien Windows kita belum mengatur IP address gateway-nya. Sekarang kita coba tambahkan dulu. Untuk gateway dari klien Windows, tentunya IP address yang ada di Ether 1 yang terhubung ke klien Windows. Sekarang kita tambahkan 192.168.10.1. Kemudian kita okekan. Kemudian coba kita sini kita cancel. Di klien Linux terlihat langsung ping bisa dilakukan karena klien Windows ini sudah menemukan gateway dari destination atau tujuan ping di klien Windows. Begitu juga untuk klien Windows harusnya juga bisa melakukan ping ke klien Linux. Di sini tadi proses pingnya tidak bisa. Sekarang kita coba ping kembali 20.100. Harusnya reply. Permasalahannya tadi di Windows client atau di klien Windows karena gateway dari klien Windows ini tidak kita tambahkan sehingga untuk melewati router ini tidak diketahui. Dengan kita menambahkan alamat gateway di klien Windows sehingga antara Linux dan Windows ini sudah bisa terhubung atau sudah dapat melakukan komunikasi. Jadi permasalahannya sangat sederhana karena lupa menambahkan gateway dari klien Windows. Tentunya di klien Windows ini gateway-nya yaitu Ether 1, IP yang ada di Ether 1. Begitu juga di Linux ini gateway-nya yaitu IP yang ada di Ether 2. Jadi untuk praktek yang video menggunakan lebih dari satu klien dan menggunakan 2 interface untuk satu router sudah berhasil kita lakukan. Silakan teman-teman coba praktekkan seperti yang Gatek praktekkan, dan apabila teman-teman ada kendala silakan buat di kolom komentar. Jadi kita coba diskusikan bersama. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang masih baru menggunakan Mikrotik OS. Jadi buat yang expert, yang sudah terbiasa, mungkin video ini silakan teman-teman skip. Mungkin tidak perlu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.